Selamat malam buat teman-teman, buat adik-adik semua yang sedang menjalankan tugas malamnya. Buat teman-teman yang lagi santai dan minum kopi, silakan sambil minum kopi sambil menikmati video pelajaran IAD, Ilmu Alamiah Dasar. Kemudian biar tidak memakan kuota atau memakan waktu, kita langsung saja ya. Sudah kita jelaskan apa itu IAD yang kemarin sudah pertama masuk itu sudah dapat penjelasan yang lumayan ya, walaupun belum secara detail kita jelaskan, tapi bagaimana asal mula pengetahuan atau ilmu itu datang itu sudah kita sedikit membahas dan mengkajinya kemarin. Oke, baik, terima kasih kalian buat teman-teman yang tidak bisa mengakses Zoom, dan itulah keadaan kita, banyak yang tidak bisa, tapi kita juga harus memahami kondisi seperti itu dan tidak bisa juga kita paksakan untuk bisa gitu kan. Oke, baik, kita lanjut, kita langsung ke poin IAD itu apa sih gitu kan. Jadi IAD sendiri ini banyak runtutan daripada ilmu IAD ini. Ada ilmu alamiah dasar, ada ilmu sosial dasar, jadi kemudian ada ilmu budaya dasar. Ilmu budaya dasar sendiri sedang kita jalani ya, sedang kita pelajari di semester 1 dan sedang diprogramkan oleh teman-teman uh, sekarang di semester 1. Semoga kalau ilmu budaya dasar sendiri dia mengkaji tentang rasa, perasaan, tentang cinta kasih, segala macam lah terkait dengan manusia. Itu ada di apa namanya di mata pelajaran IAD ya. Oke, kita lanjut ya. Mempelajari gejala alam dan peristiwa alam. Itulah IAD. Dan tidak hanya itu, IAD juga mempelajari dengan bagaimana sih perkembangan pola pikir manusia. Jadi dia juga tidak hanya sekedar kajiannya tentang alam, peristiwa alam, tapi juga seluk-beluk makhluk hidup seperti apa. Musim juga dibahas di dalam IAD. Kemudian peristiwa alam sendiri juga dibahas dalam IAD. Kemudian lanjut ya di yang kedua, manusia, insting, akal, sehingga ingin tahu. Manusia itu lengkap, makhluk yang memang sudah dari dasarnya penciptaan Tuhan itu sudah lengkap, makhluk yang paling sempurna dari segala makhluk ciptaan Tuhan. Bahkan malaikat pun lebih sempurna manusia dibanding makhluk lain, itu malaikat itu sendiri. Kemudian apa sih yang mengembangkan konsep berpikir manusia sehingga ingin tahu? Jadi dalam sempat kita bahas tentang filsafat ya, kemarin filsafat ada konstruksi berpikirnya Socrates, ada konstruksi berpikirnya Aristoteles, dan juga ada konstruksi berpikirnya Plato. Bahkan pada akhirnya juga kita sempat mengkaji tentang konstruksi berpikir para filsafat Islam yang sebenarnya lebih dahulu lahir daripada filsafat-filsafat Yunani itu sendiri. Apa yang mereka gunakan dalam rasa ingin tahu itu? Itu adalah ini tiga pertanyaan: ontologi, ada aksiologi, ada etismologi. Itu artinya adalah ada apa, ada mengapa, ada bagaimana. Jadi untuk mengetahui sesuatu ya menggunakan tiga pertanyaan. Akhirnya mereka menemukan sebuah ilmu pengetahuan, mulai dari ada filsafat matematika, ada filsafat fisika, ada filsafat biologi, dan mereka menggunakan tiga pertanyaan ini untuk mengkaji dan melahirkan sebuah ilmu pengetahuan yang mereka inginkan. Kemudian ada juga pengetahuan yang bersifat mitos ya. Seperti apa sih pengetahuan yang bersifat mitos ini? Seperti yang kita tulis dalam PowerPoint ini, penjelasan tanpa atau belum menggunakan penilaian yang baik. Seperti apa dia? Ya seperti mungkin ada banyak ya kalau mitos di Bima Dompu. Seperti masa kecil saya itu ada mitos bahwa makan hati ayam itu dilarang oleh orang tua kita. Katanya buat kita bodoh dan lupa. Ternyata setelah saya besar, ternyata hati ayam tuh
bagian tubuh terenak yang ada di dalam tubuh ayam ya. Dan itu adalah sebuah mitos, tapi sekarang mitos itu sudah banyak sebenarnya, cuman masih banyak juga yang sudah gugur karena hasil penemuan-penemuan baru. Kemudian mitos itu uh, uh, juga bisa dikatakan sebagai sesuatu yang belum belum jelas kebenarannya. Kemudian perkembangan, akhirnya menggunakan penilaian yang sistematis. Kalau kita ingin mengetahui sesuatu dengan detail, dengan jelas, maka kita harus menggunakan yang disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah itu seperti apa? Jadi dia harus sifatnya penalaran yang sistematis. Sistematis itu kayak apa? Seperti yang dilakukan oleh para filsafat, ingin tahu sesuatu itu harus menggunakan pertanyaan. Tapi kalau dalam metode penelitian, maka kita harus menggunakan metode yang ilmiah. Seperti apa metode ilmiah? Secara detailnya adalah metode ilmiah ini bersifat sistematis. Sistematis itu kayak tidak bisa lepas dari satu bagian dengan bagian yang lain. Mereka seperti kompon. Misalnya kita ingin tahu tentang sapi, maka kita harus menggunakan penelitian dan bertanya tentang sapi seperti apa, hewan apa dia, golongan apa dia kita jelas. Dan kalau metode ilmiah itu harus bisa dibuktikan dengan kasat mata. Oke, kita lanjut ke yang bagian yang kelima ya. Ada pengetahuan di sini. Jadi pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang diketahui dengan membaca, mendengar, melihat, melakukan sehingga menghasilkan pengalaman. Jadi pengetahuan itu bersifat, ada yang bersifat empirik dan empiris. Kemudian pengetahuan tanpa belajar insting. Biasanya yang seperti ini, pengetahuan seperti ini itu hanya hewan yang memilikinya tentang insting ini. Bukan, bukan, bukan hanya hewan. Kalau insting saja memang hewan yang memilikinya, tapi kalau manusia punya lengkap. Ada akal, ada insting, ada nafsu segala macam dia punya. Itulah kesempurnaan daripada manusia itu sendiri. Kemudian ada pengetahuan disusun secara sistematis logika. Itu adalah pengetahuan yang didapat dengan metode ilmiah, dengan logika dan pengalaman. Dia bersifat dinamis. Ilmu itu bersifat dinamis. Hari ini mungkin kita akan menemukan bahwa makan itu kenyang. Suatu saat insya Allah, jika ada ternyata makan tidak hanya membuat kenyang, tapi ternyata makan juga bisa bikin orang gemuk, bisa membuat orang itu obesitas segala macam. Ternyata banyak hal. Kemudian yang selanjutnya, ini yang terakhir ya, mengingat kapasitas HP juga kita tidak terlalu kuat. Mungkin ada teman-teman yang ingin download. Jadi yang selanjutnya ini yang terakhir, ada ilmu pengetahuan bersifat ilmu pengetahuan atau ilmu sains. Jadi ada logika di dalamnya. Ada logika. Logika itu ada dua bagian. Ada induktif dan deduktif. Kalau induktif itu adalah fakta yang menuju kesimpulan umum. Kemudian yang deduktif itu adalah sesuatu yang bersifat umum menuju khusus. Biasanya kan ada dalam bahasa Indonesia itu ada kalimat, ada paragraf deduktif dan induktif. Itu hampir sama ya. Kemudian yang selanjutnya. Jadi kalau logika itu dia akan bersifat memperoleh fakta. Jadi ada yang kedua, ada premis mayor. Premis mayor ini bila menggunakan logika, khususnya deduktif silogisme. Ada organisme bernapas, tumbuhan adalah organisme jadi tumbuhan bernapas. Itulah organisme. Oke? Paham? Ada premis mayor dan minor. Kayaknya teman-teman yang sering main gitar tahu mayor minor itu seperti apa. Oke baik, mungkin itu saja materi kita hari ini. Mohon maaf buat teman-teman yang tidak bisa mengakses Zoom. Bukan karena apa, kita juga harus sebenarnya lebih tahu, lebih belajar lagi. Karena ke depan tahulah kita sudah harus benar-benar mengetahui teknologi. Karena negara kita ini sudah bersifat 4.0. 4.0 itu 4.0. 4.0 ini semua segala pekerjaan dilakukan dengan teknologi. Jadi kita tidak boleh
luput dari perkembangan zaman ini. Kalau kita luput dari perkembangan zaman atau tidak mau mengikutinya, maka kita akan ketinggalan, mungkin kita akan tersingkirkan. Oke, baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menunggu materi ini. Kalimbo Ade, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.